Halo teman-teman, kali ini saya ingin mencoba membuat sebuah PCB. Sangat mudah tentunya. Pertama kita siapkan papan PCB polos dan kertas jalur layout yang sudah kita fotokopi, lalu potong sesuai ukuran yang telah kita tentukan. Setelah itu kita tempelkan dengan solasi atau solatip agar tidak bergeser saat kita setrika nanti. Pastikan setrika sudah cukup panas agar lebih cepat jalur layout yang kita buat menempel di papan PCB. Di sini kita harus ekstra sabar teman-teman agar hasilnya menjadi maksimal. Usahakan dalam menyetrika kita harus rata setiap sisi, setiap sudut, agar jalur layout dapat menempel di papan PCB. Pastikan semua terkena panas setrika agar lebih cepat menempel di jalur PCB. Dan jangan lupa teman-teman, saat memegang PCB kita harus memerlukan alat untuk menghindari panas saat memegang PCB yang disetrika. Pastikan saat kita menyetrika posisi setrika harus sedikit ditekan agar panas lebih cepat menyerap di papan PCB. Semakin panas semakin bagus. Jika dirasa warna kertas yang disetrika agak kehitaman, itu menandakan berarti jalur layout dipastikan sudah menempel di papan PCB. Usahakan menjadi lebih gosong ya teman-teman, karena semakin gosong semakin bagus, menandakan berarti kita sudah rata dalam menyetrika. Karena kalau tidak rata, jalur layout tidak akan menempel di papan PCB, dan itu akan menyusahkan kita untuk membuat jalur yang terputus tadi.
dan kita cek kalau sudah menempel seperti ini, menandakan sudah melekat ya teman-teman di papan PCB. Lalu kita buka solasi yang digunakan untuk merekatkan tadi. Jangan lupa kita setrika lagi karena dipastikan itu belum menempel di papan PCB. Jika sudah, kita cek lagi apakah benar-benar sudah menempel. Lalu kita celupkan di air. Sudah terlihat jalurnya ya teman-teman, menempel di PCB. Lalu kita gosok. Jangan terlalu kasar, nanti bisa menyebabkan jalurnya terkelupas dari papan PCB. Pastikan benar-benar bersih ya teman-teman, agar kita tidak kesusahan untuk membersihkan pada waktu akan melarutkan tembaganya. Teman-teman, sudah bersih. Lalu kita perbaiki jalur PCB yang terkelupas tadi menggunakan setipo. Buatlah sesuai jalur yang terkelupas. Sesuai skema yang teman-teman buat. Kita teliti lagi apakah jalurnya sudah benar-benar menempel semua atau ada yang terkelupas menggunakan jarum. Dan juga fungsi jarum untuk membersihkan sisa-sisa kertas yang berada di sela-sela jalur PCB. Tujuan dibersihkannya sisa-sisa kertas ini adalah untuk mempermudah kita saat melarutkan tembaga agar tidak tersisa tembaga yang tidak diinginkan. Kita bersihkan lagi jalur-jalur yang akan dibuang. Di dalam membuat PCB ini kita harus benar-benar teliti ya teman-teman, agar hasil yang kita buat itu maksimal. Lalu kita larutkan ferriklorid
menggunakan air biasa, lebih bagus menggunakan air mendidih atau air hangat supaya cepat pelarutannya periklorit ini. Kita aduk sampai rata, lalu kita celupkan papan PCB yang akan kita buat. Kita bisa menggoyang-goyangkannya agar lebih cepat larut atau cepat ngelontok jalur PCB yang tidak diinginkan. PCB yang larut warna akan berubah menjadi pink, menandakan tembaga yang ada di PCB sudah mulai terkikis. Pastikan teman-teman menggunakan sarung tangan atau menggunakan alat untuk memegang PCB itu, karena cairan periklorit ini jika terkena tangan akan terasa gatal, karena cairan periklorit ini termasuk zat kimia, teman-teman. Dan pastikan teman-teman melakukannya di luar ruangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, sudah terlihat kalau tembaga di PCB nya mulai hilang. Pastikan kita teliti dalam melakukan ini. Dan pastikan benar-benar bersih ya teman-teman, agar kita mudah nantinya tidak membersihkan lagi jalur tembaga yang tidak diinginkan, karena bisa menyebabkan short. Kita harus selalu ngecek ya teman-teman, apakah sudah bersih atau masih ada sisa tembaga yang ada di papan PCB itu. Jika masih ada tembaga, kita celupkan lagi, kita goyang-goyang lagi agar benar-benar bersih dari tembaga yang tidak kita inginkan. Jika sudah bersih, kita bisa membilasnya di air bersih tentunya, lalu kita gosok layout yang berwarna hitam itu menjadi jalur PCB yang sebenarnya.
gunakanlah amplas kasar lebih bagus, menggunakan amplas halus juga bisa, tapi akan memperlama proses teman-teman nantinya untuk menghilangkan jalur PCB tersebut. Oke teman-teman, dan ini hasilnya PCB yang kita buat.